Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismilawati, NIM 1953006. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Film Size, Capital Intensity, dan Beban Budget Gangguan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Dan sebelumnya, untuk skripsi saya sudah terbit di artikel jurnal terakreditasi Sinta. Untuk linknya bisa cek di bawah ini. Untuk selanjutnya, latar belakang. Perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi negara. Namun, pemerintah negara dari sektor perpajakan belum memenuhi harapan pemerintah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak untuk industri dan perusahaan. Salah satu kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya praktik penghindaran pajak atau tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance, diantaranya yaitu ukuran perusahaan, intensitas modal, dan beban pajak tangguhan. Selanjutnya ada reserve yaitu penelitian terdahulu yang mengemukakan hasil dari penelitian Triani et al. Pada tahun 2020, bahwasanya ukuran perusahaan terhadap tax avoidance yaitu hasilnya positif signifikan. Dan ada juga menurut Sonia Suparman pada tahun 2019, ukuran perusahaan itu terhadap tax avoidance itu tidak signifikan. Selanjutnya, penelitian dari Siniaga Maulau, intensitas modal terhadap tax avoidance itu positif signifikan. Dan menurut Budianti Kari pada tahun 2018, bahwasanya intensitas modal itu tidak signifikan terhadap tax avoidance. Dan selanjutnya, menurut Gula dan Mulyani pada tahun 2020, beban pajak tangguhan itu positif signifikan terhadap tax avoidance. Menurut Panjaitan Simulan pada tahun 2022, beban pajak tangguhan itu tidak signifikan terhadap tax avoidance. Perumusan masalah. Pertama, bagaimana ukuran perusahaan itu terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Selanjutnya, bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Dan bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, dan beban pajak tangguhan terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal dan beban pajak tangguhan terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk manfaat praktis bagi pemerintah yaitu memberikan kontribusi, memberikan masukan kepada regulator dalam pembuatan peraturan kebijakan perpajakan. Sedangkan bagi pengguna laporan keuangan yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk menentukan kebijakan laporan keuangan. Sedangkan bagi akademis yaitu sebagai sumber pustaka atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian terkait tax avoidance. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, beban pajak tangguhan terhadap tax avoidance. Hipotesis. Hipotesis 1 yaitu ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman terhadap Bursa Efek Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Hipotesis 2 yaitu intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Hipotesis 3 yaitu beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2020 sampai 2022. Ukuran perusahaan, intensitas modal, beban pajak tangguhan secara simultan atau bersamaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Menurut teori keagenan, teori keagenan atau agency theory mencakup relasi antara agen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan atau prinsipal yang merupakan pemilik atau pemegang saham yang terkait dalam sebuah kontrak. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari beberapa penemuan yang mengemukakan tax avoidance menurut Rego et al. Pada tahun 2007 mengemukakan bahwa pembayaran pajak adalah penggunaan strategi perencanaan pajak secara legal yang mengurangi pembayaran pajak penghasilan. Sedangkan ukuran perusahaan itu merupakan sebuah ukuran perusahaan yang dapat mengacu pada berbagai indikator, misalnya nilai aktivitas, penjualan, dan nilai aset dalam skala yang relatif besar maupun relatif kecil. Capital intensity atau rasio intensitas modal merujuk pada aktivitas investasi perusahaan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap dan persediaan. Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul karena adanya perbedaan sementara antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Selanjutnya ada beberapa penelitian terdahulu dari Ayu Prambitasari, Lili Safrida yang berjudul The Effect of Portability, Leverage, Franchise, Political Connection, and Fixed Access in Intensity on Tax Avoidance, yaitu pada perusahaan pertambangan pada tahun 2015 sampai 2007. Menurut Dr. Bambang Setiabudi Irianto et al. Pada tahun 2017, the influence of profitability, leverage, franchise, and capital intensity toward to avoidance. Menurut Aminah Syarina and Yohana Yustika Sari pada tahun 2007, the influence of company size, fixed access, intensity, leverage, portability, and political connection to tax avoidance. Menurut Atnyani Astika pada tahun 2019, itu dengan judul pengaruh portabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan pada tax avoidance. Kerangka berpikir itu digambarkan sebagai berikut, yaitu X1 untuk frame size, X2 untuk capital intensity, dan X3 untuk beban pajak tangguhan, dan Y sebagai variable dependent yaitu tax avoidance. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian
sumber data yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, yaitu dengan sumber data sekunder berupa laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik penarikan sampel yaitu pertama, perusahaan di industri makanan dan minuman yang terdaftar selama 3 tahun berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 sampai 2022. Laporan keuangan yang disajikan dengan menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Laporan keuangan ini disajikan dalam mata uang rupiah selama periode penelitian dan tidak mencakup laba yang negatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu disajikan secara komprehensif selama penelitian. Selanjutnya yaitu metode penelitian definisi operasional. Untuk variabel yaitu X1, frame size. Yaitu pengertian dari frame size yaitu adalah ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan besarnya total aktiva dan harta perusahaan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang terjadi akan semakin kompleks dan memungkinkan perusahaan akan memanfaatkan celah-celah yang ada agar bisa melakukan tindakan tax avoidance dari setiap transaksi dalam perusahaan. Capital intensity atau X2 yaitu capital intensity merupakan perbandingan antara jumlah aset tetap dengan perusahaan terhadap jumlah aset perusahaan. Selanjutnya beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan itu disebut sebagai different tax expense yang dapat didefinisikan sebagai beban pajak yang dapat berpengaruh pada penambahan dan pengurangan beban pajak yang harus dibayar setiap pajak di masa yang akan datang. Sedangkan tax avoidance yaitu dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan wajib pajak mengurangi dan menghapuskan piutang dan tidak melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data. Metode analisis data itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu analisis statis deskriptif, yaitu metode bertujuan untuk mengetahui analisis gambaran pada suatu data yang akan ditinjau. Sedangkan untuk uji asumsi klasik terdiri di berbagai macam, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokondensitasi, uji autokorelasi. Uji normalitas di sini adalah uji yang memeriksa apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi yang mengikuti pola normal. Sedangkan untuk uji multikolonialitas digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat kolerasi antara variabel bebas dengan dalam model regresi. Selanjutnya, uji heterokondensitasi digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan variabel residual antara pengamatan dalam model regresi. Selanjutnya, uji autokorelasi digunakan untuk memeriksa apakah terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu dalam model regresi linear pada periode Tonte dengan kesalahan pengganggu pada periode selanjutnya. Analisis regresi itu menggambarkan hubungan linear antara beberapa variabel independen X dengan variabel dependen Y. Sedangkan pengujian hipotesis terdiri dari uji simultan, uji parsial, uji koefisien determinan atau R kuadrat. Uji simultan atau GF ini digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya uji parsial atau uji T yaitu untuk mengetahui apakah secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen dan dependen. Uji koefisien determinan R itu juga digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Selanjutnya di bab 4 yaitu pembahasan. Deskripsi objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi www.idx.com.id. Berikut ini adalah kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel. Yaitu 1, perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2020 sampai 2022. Itu terdiri dari 25 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang tidak termasuk atau tidak sesuai dengan kriteria yaitu 7 perusahaan. Perusahaan yang sesuai dengan kriteria yaitu 18. Total perusahaan sebagai sampel penelitian yaitu 18. Jumlah sampel penelitian yaitu total 18 dikalikan 3 tahun, yaitu totalnya adalah 54. Berikut ini adalah nama-nama perusahaan yang kita ambil untuk penelitian ini, yaitu ada perusahaan dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT Delta Jakarta Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Multibintang Indonesia Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Sinar Siantartop Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk, PT Campina Ice Cream Industri Tbk, PT Buyung Putra Sembada Tbk, PT Sariguna Prima Tirta Tbk, PT Garuda Food Putra Putri Jaya, PT Pratama Abadi Nusa Industri, PT Wahana Interfood Nusantara, PT Aksa Wira Internasional Tbk. Berikut adalah hasil dan pembahasan analisis statistik deskriptif, yaitu di mana frame size variabel size X1 itu menunjukkan nilai minimum sebesar 25,447029 yang merupakan ukuran perusahaan pada perusahaan PT Pratama Abadi Nusa Industri, dan nilai minimum sebesar 32,882,638 ukuran perusahaan dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur dengan nilai rata-rata ukuran perusahaan yaitu 28,81445339 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,739700347, yang berarti ukuran penyebaran data pada variabel ukuran perusahaan tersebut sebesar 1,739700347 dari 54 sampel yang digunakan. Sedangkan untuk capital intensity C1 atau X2 yaitu menunjukkan nilai minimum sebesar 0,002472 yang merupakan capital intensity dari perusahaan PT Pratama Nusa Abadi Industri. Nilai maksimum sebesar 0,762247 adalah capital intensity dari perusahaan Sariguna Prima Tirta Tbk dengan nilai rata-rata capital intensity sebesar 32,2611,1021 dan standar deviasi sebesar 0,1788,42417 yang berarti ukuran penyebaran variabel pada capital intensity yaitu sebesar 0,1788,42413 dari 54 sampel yang digunakan.
Sedangkan variabel beban pajak tanggungan atau X3 itu menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00186 yang merupakan beban pajak tanggungan dari perusahaan PT Skala Laut dengan nilai maksimum sebesar 0,034247 adalah beban pajak tangguhan dari perusahaan multibintang Indonesia dan nilai rata-rata pada beban pajak tangguhan yaitu sebesar 0,00559963, nilai standar deviasi sebesar 0,00893.37975 yang berarti ukuran penyebaran data variabel beban pajak tangguhan sebesar 0,00893.7975 dari 50 pasal yang digunakan. Sedangkan variabel tax avoidance yang menunjukkan nilai minimum sebesar 0,051465 yang merupakan tax avoidance dari perusahaan PT Nippon Industri Carbindo Tbk dengan nilai maksimum sebesar 0,863180 adalah tax avoidance dari perusahaan PT Bumi Putra Sebada. Nilai rata-rata tax avoidance yaitu 0,25356638, nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,127947112 yang berarti ukuran penyebaran data variabel tax avoidance yaitu sebesar 0,127942712 dari 54 sampel yang digunakan. Sedangkan uji normalitas yaitu berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,200 yang mana nilainya itu lebih besar dari 0,05. Jadi signifikan dari nilai 0,200 lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut terdistribusi normal. Sedangkan untuk uji multikolinearitas dari hasil penelitian tersebut yaitu ketiga variabel independen memiliki nilai tolerance yaitu 0,1 dan nilai variabel inflection factor atau VIV kurang dari 10,0, maka tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini diketahui dari data yaitu 1,6800 nilai DU kurang dari 2,048 dari DBTS kurang dari dalam kurung 4 dikurang 1,68000 tutup kurung dalam kurung 4 dikurang DU tutup kurung. Artinya tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu analisis dari regresi berganda, yaitu nilai konstan sebesar 3766 menunjukkan bahwa apabila variabel frame size capital intensity beban pajak tangguhan yaitu bernilai 0, maka tax avoidance akan sebesar 3,766. Frame size mempunyai koefisien regresi sebesar 0,79. Hal ini menunjukkan apabila diasumsikan variabel konstan, maka setiap kenaikan frame size itu sebesar satu satuan tax avoidance mengalami penurunan 0,020. Sedangkan capital intensity mempunyai koefisien regresi min 1,851. Hal ini menunjukkan apabila diasumsikan variabel, maka setiap kenaikan kapital sebesar satu satuan tax avoidance mengalami penurunan min 1,85581. Beban pajak tangguhan ini memiliki koefisien regresi sebesar 26405. Hal ini menunjukkan apabila diasumsikan ke variabel konstan, setiap kenaikan beban pajak tangguhan dalam satu kesatuan tax avoidance mengalami kenaikan 26405. Jadi, dapat dirumuskan, dia sama dengan 3,766 dikurangi X1 yaitu variabel frame size 0,079 dikurangi 1581 variabel X2 yaitu capital intensity ditambah 26,405 yaitu beban pajak tangguhan ditambah E. Selanjutnya yaitu hasil pengujian hipotesis uji F. Berdasarkan data di atas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, jadi signifikan kurang dari 0,05. Hasil ini mengidentifikasi variabel frame size, capital intensity, beban pajak tangguhan yaitu secara bersama-sama simultan terhadap tax avoidance. Sedangkan selanjutnya untuk JT atau uji parsial. Hasil uji T ini memiliki signifikan 0,05 menunjukkan bahwa variabel frame size X1, capital intensity, X2, dan beban pajak tangguhan X3 yaitu berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tax avoidance. Selanjutnya, uji koefisien determinan atau R kuadrat, yaitu dari uji ini tuh menghasilkan nilai R kuadrat sama dengan 0,502 atau 50,2%. Hal ini berarti bahwa variabel bebas independen itu dalam penelitian terdiri dari frame size, capital intensity, beban pajak tangguhan dapat menjelaskan sebesar 50,5% terhadap variabel terkait dependent atau tax avoidance. Selanjutnya di bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu frame size berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, capital intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, beban pajak tangguhan yaitu berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, yaitu frame size, capital intensity, dan beban pajak tangguhan secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Saran bagi peneliti yang berencana untuk melakukan studi serupa disarankan untuk mempertimbangkan untuk memperluas periode waktu penelitian, memperluas sampel perusahaan, dan mengeksplorasi objek penelitian di luar sektor perusahaan makanan dan minuman agar peneliti lebih komprehensif. Yang kedua yaitu peneliti mendatangkan dan juga dapat memperkaya analisis perhindaran pajak dengan menggunakan berbagai proxy selain box tax rate atau BTD seperti effective tax rate atau EAT dan cash effective tax rate atau CETR yang mendapatkan sudut pandang lebih holistik tentang praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.
Berikut adalah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.